yang lihat temen kok waduh ini cepet banget progresnya dan lain akhirnya kita gelisah pengen dan gini. Lah kok jadi kamu yang pintar? Kan harusnya aku sih ngomong kayak ngono. Itu salah utekmu gitu loh. Utakmu salah lo. Serius. Titik. Ah, titik. Aduh, Mas. Mari kita riyoyo. Ora ngablek duwe. Wis ana pertanyaan-pertanyaan sing kudu dicepakno jawabane. Ono opo sih, ono opo. Aku ngerti pertanyaannya. Cerita. Yang biasa ditakoknya kan? Iya, Mas. Ngerti dhewe lah. Ono opo gelisah. Gelisah aku iki dina iki. Kene cerita. Rupanya sambat rupanya iki. Iya, aku pengen sambat dina iki. Ya apa lagi ngobrol ta? Heeh. Ya iyalah. Wes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lha lapo? Loh, Aku tinggal ngombe kopi. Kandung ta? Ngombe kopi bismillah kan gak apa-apa. astagfirullah, tak kira iki mendonga. Saya tak ngombe Bukan serius ngobrol. Ngopi sih. Aku ati sambat iki ora sida malian. Tapi bismillah sih. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Selek lho. Ya apa? Sampai lah ngerti dhewe ya. Aku iki kan lagi 2 tahun nah nikah iki. Dalam 2 tahun ini kan pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Apalagi ketambahan sama mertua. Kode-kode mertua pengen gendong cucu. Aduh. Kapan gitu ya anak? Iya. Kapan nambah anak sing wis duwe kan? Heeh. Apa maneh? Aku nggak pernah ditanya itu soalnya. Apa Om Mas? Kalian menikah? Jomblo kan? Pasti. Sebelum kita menikah dulu waktu zaman kuliah, kapan lulus? Setelah lulus, kapan kerja? Setelah kerja, kapan nikah? Template lah ya, Setelah pertanyaan nikah, template. kapan duwe anak? Guru riyoyo mari iki butuh duit akeh. Kayak gini ya. Pertanyaan-pertanyaan itu tuh seperti ketika mau lebaran, tuker uang baru. Iya kan? Iya. Pasti wis. Pasti. Pasti. Berulang terus. Sini, Pasti. bentar. Kayaknya Arda ini lagi ngalamin quarter life crisis ini. Iya, Lisik. Kalau aku baca-baca ini dia lagi di fase quarter life crisis. Apa itu? Emang udah buka kuarter ngono ta, Mas? Ya kan seperempat sisa Kan ini. Kan pengakuannya saya itu kan dia paling muda. Oh iya. Oh iya. Jadi di usia 23. Iya, 20 sampai 30 ya kan. Itu masa-masa anak-anak muda itu mengalami kegalauan. Quarter life crisis. Quarter life crisis. Tapi lo memang gitu, Mas. Masalahnya kalau coba ya, mungkin kamu di beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. 10 tahunnya. Oh iya, oke. Pasti kan ditanyain kapan kamu dapat kerja, kapan kamu punya rumah, kapan kamu punya mobil. Kayak semua itu kita harus dapatkan dalam setahun kita harus punya ini, kita harus punya itu, harus punya itu. Akhirnya Seolah-olah beban. kita harus serakah banget ya setiap tahun harus ini. Kecuali kalau aku punya bensin, Enggak. tak oplos. Sebenarnya kalau hidupmu saiki yang sekarang ini emang kayak gitu lah. Apa itu cuma ada di pikiranmu toh? Tapi sih tak ya mungkin pikiran ya Mas. Tapi kan manusia itu kan makhluk sosial. Kita kan selalu melihat orang lain. Kita melihat. Kita enggak. Jadi gini, kalau quarter life crisis itu sebenarnya aku mengamati itu di orang-orang yang mungkin sudah Tua. punya pekerjaan. Tua kan dia. Sebentar. Iki mau ditekok Imam Dendi. Iya, Rek. Tarawih. Oh iya, mau terawih ya. Awakmu sih ya dhewe bubur kesuwen. Enggak, kadang kan ya kita kan perlu bersosial ya. Oh, iya. Ya kadang cuman ya ngikuti awal aja, habis itu ya tergantung kebutuhan lah. Bener itu. Kebutuhan kalau beras di rumah habis, Enggak. kita pergi. Aku serius. Kan Ya, ngajak ngobrol kan. Titik aja. Ngajak ngobrol kan. Jadi ngobrol. Jadi kalau menurutku quarter life crisis itu kan Tak buka Mas ya. Oh iya, itu bukan anu loh ya. Loh, Nah, ini bukan rengginang. oh. Tapi salah satu jajan Rio ya. Oh iya. Iki Betul. jenenge ku Antari.
Lek dengenku mentari, Pak. Ini Antari ini kalau di Mentari. tempat kalian apa namanya? Mentari. Mentari. Mentari kartu Ketahuan tuh, Pak. Kayak jajan wis pangan enak. Iya. Tapi gak ono siji kurangi. Kongguan iki gak ono Belum. Oh, ini jenis rengginang. Balik nomor ini galau deh. Sepurani. Nah, kan kamu udah kerja toh? Sudah, Memang lazimnya quarter life crisis itu dialami oleh orang-orang yang oke, awalnya dia lulus kuliah nih. Lulus kuliah, bingung cari pekerjaan. Oke, dia udah dapat nih kerjaan. Nah, ketika dia sudah kerja, kadang-kadang itu dia mengalami satu kegalauan. Aku kok kerjaannya gini ya? Pengen pindah atau pengen mencari pekerjaan yang lain seperti itu. Menurutku ya, quarter life crisis yang dialami orang-orang seperti itu bagus sih. Artinya, Kok bagus? bagus gini. Dalam arti kalau memang ada dua jenis. Ketika orang itu mengalami kegalauan dan dia kegalauan itu pengen lebih baik. Artinya kan dia pengen satu step di atas dari posisi yang sekarang. Pasti kan. Ada juga orang yang merasa ya udahlah gini-gini aja. Aku gini udah nyaman kok, udah enjoy kok. Ya, menurutku itu kurang oke ya. Kurang oke dalam arti dalam rangka untuk dia memotivasi atau meningkatkan kualitas hidupnya. Kalau gini-gini aja ya repot, Mas. Apalagi kalau aku penginku banyak ya. Aku pengen punya rumah, punya mobil, punya helikopter. Kan siapa tahu aku bisa ngajak kalian jalan-jalan kan? Amin. Makanya itu. Kemarin tuh, aduh. Terus, Sumpah. kalau kamu pengen punya helikopter, pikirkan juga helipadnya. Mau kira parkir di garasi, Lu, siapa tahu bisa. Aku kemarin hari itu mau beli kapal laut. Kapal Enggak serius kapal laut. Aku mau beli aku. Ya itu tadi mikir. Terus tak parkir di mana? Udah amat kali hak mene, Pak. Jadi kan gini ya, quarter life, oke lah, orang itu pengen menjadi orang yang lebih baik. Oke, kalau memang itu dia mampu mengaktualisasikan atau mewujudkan itu, ya dia akan berusaha lebih baik. Kalau dia itu quarter life mengalami krisis itu, oke, itu kan internal sebenarnya, kegalauan dalam diri dia sendiri. Tapi kalau dia memiliki kesadaran bahwa di pekerjaannya itu sebenarnya dia bisa naik level yang lebih tinggi, ya dengan cara apa? Ya udah kerja dengan baik supaya kamu bisa naik jabatan atau naik level seperti itu. Nah, masalahnya itu, Mas. Kemarin itu di pekerjaanku, waduh, ada proyek namanya itu TTAM. TTAM. Bukan TTAM. Sudah bukan wayahnya. Ya. Apa? Aku sumpek, Mas. Masalah pekerjaan yang diberikan itu bahkan over dari waktunya. Jadi aku sendiri itu kayak merasa terbebani. Aduh, gaji segini nggak ditambahin, nggak ada bonus. Tapi pekerjaannya itu terus diflorkan, dibagikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Akhirnya aku memutuskan apa aku keluar aja, cari yang lain atau kabur aja dulu atau gimana kan? Ketika Kabur nanti. Enggak. Jadi gini ya, mungkin kalau di dunia pekerjaan itu namanya, ini kita persempit aja ya dunia pekerjaan. Tapi nanti kalau misalkan mau keluar ya nggak apa-apa. Keluar kemana? Itu pintu. Kirain kabur aja dulu. Termasuk. Salah satu. Kabur aja dulu kepada. Jadi kadang itu di perusahaan itu atasan memberikan satu job terhadap kita itu kadang di luar job desk kita. Nah, salah satu unsur manajerial memberikan pekerjaan kita lebih. Ya. Itu kalau kita berpikir nilai plus itu adalah salah satu dari bagian penilaian kita. Iya sih. Seperti itu. Bisa. Jadi seberapa kuat kamu ditekan? Oke lah, kamu oke dengan pekerjaan yang 1 sampai 5 standarmu. Kamu bisa menjalankan itu dengan baik. Nah, pemimpin atau manajermu pengen nih ngangkat kamu dari pekerjaanmu yang itu. Dengan cara apa? Kasih penilaian. Ya, gimana cara nilainya? Tambahi kerjaanmu. Tambahin, mampu nggak nih anak? Nah, ketika kamu mampu mengerjakan itu dan berjalan dengan baik,
semua berjalan dengan baik dan oke lah ya. Tapi Di situ nanti kamu akan punya nilai plus untuk dinaikkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi kalau Pak dinaikkan gimana? tapi kayak gini. Kayak permasalahan dia itu ya. Kayak quarter life crisis itu semua pernah ngalami ya. Semua orang pasti ngalami. pernah. Karena Kamu pernah? pernah pasti. Kamu pernah? Pernah, tapi bedanya dia belum berakhir. Belum lahir? Belum berakhir. Oh, belum berakhir. Ya, dari Krisis misalnya aja terus. Ya kan? Kalau terus sampai sekarang. Ya gini. Quarter life crisis itu sebenarnya semua orang pernah ngalamin tadi fase mana rata-rata anak muda ya, anak muda. Kamu kan sebenarnya nggak muda. Sebenarnya nggak muda. Kamu itu quarter Oke lah, life tak crisis. anggap masih muda lah. Enggak, dia quarter life crisis di ini loh, di apa namanya kayak sing berkedua. Berkedua dan crisis. Kedua itu biasanya umur 40 ke atas. Ini Loh, bukannya kalian. Belum. enggak quarter life Bentar lagi dong. 4 tahun masih enggak, lama. quarter life crisis itu sebenarnya kalau dari yang pernah lewatin, sebenarnya kondisi kehidupan kita tuh nggak apa-apa sebenarnya. Cuman Kok bisa nggak apa? ya sebenarnya berjalan normal-normal aja gitu loh. Tapi ketakutan, kegelisahan itu cuma ada di pikiran sendiri tentang apa ya? Contoh misalkan nih di pekerjaan, kayak merasa aku nggak punya progres di pekerjaanku, kayak nggak ada peningkatan, cuma gini-gini aja. Sebenarnya gaji tetap gitu-gitu aja. Sedangkan aslinya ya memang kamu di level itu gitu loh. Masih di level itu. memang Cuma gaji kita tetap. ya kita di cuma kita dijenuh di situ, terus lihat temen kok waduh ini cepet banget progresnya dan lain. Akhirnya kita gelisah, pengen dan gini. Lah kok jadi kamu yang pintar? Kan harusnya aku sih ngomong kayak ngono. Terus sekali-kali kamu ngomong. Lah kiki kata yo pinter lu. Titik. Jadi di sini statusnya aku tok sing roto. Iya roto. Ngene ae dia namanya iki. Roto. Tapi lho Sam, kanca-kancaku wis padha duwe omah, wis padha duwe momongan, wis padha duwe mobil. Ono sing dadi DPR maneh. Lho kocok harus dadi medi malah. Harus dadi dosen, dadi pengusaha, dadi medi. Tadi mati berarti dia harus lulus. Kok iso lulus? Lulus dari quarter life crisis. Oh, lama sedang ya. Mati. Aduh. Tapi loh, ya manusia kan kurang puas tuh pasti. Sama diriku sendiri ini lihat teman-teman waduh enak hidup dia sudah di rumah Tapi sendiri. justru yang seperti itu akan menambah beban kita. Artinya gini guys, oke, semua itu ada masanya. Jadi kalau misalkan, oke, si Arke nih, misalkan usia 22, 23 dia Kagak bohong. 45. Dia quarter life crisis di ini di puber kedua. Oke, dia udah berpenghasilan di atas 10 juta misalnya. Sementara aku, kamu aja deh. Enggak. Iki meneh Sementara Tak cerita ini, lagi. sementara orang lain di usia yang di atasnya Arke misalkan di 30 gajinya masih under 10 misalkan seperti itu. Nah, sebenarnya kan gini. Ada masanya orang itu akan nanti dia merasakan bahwa nah ini kehidupan yang tak harapkan atau tak tuju di sini. Ya kembali lagi karena quarter life crisis itu sebenarnya sumbernya adalah internal. Oh, Ya, kalau misalkan ada di pikiran kita sendiri. ya sebaiknya kita menyikapi hal-hal yang di luar, seperti kita melihat kesuksesan teman yang lebih dulu daripada kita, atau mungkin kita ini angkatan usia 30, tapi ada ini nih, si bocah nih baru masuk nih, baru umur 22 udah punya mobil, udah ini. Kita kan rasanya kayak, kurang ajar, itu anak kemarin. Iya. Aku gini-gini aja, anak kemarin udah sukses kayak gitu. Nah, Iya. kalau kita mengolah pikiran kita itu salah, misalkan anjir, misalkan kita sensor ya tadi. Iya. Enggak Aman. Enggak apa-apa. Jadi kalau kita yang kita jadi ekspresi awal kita atau pikiran kita itu sudah iri terhadap kesuksesan orang, tak rasa itu akan menjadi beban lebih banyak di kita.
Tapi kalau kita misalkan bisa mengolah itu menjadi sebuah motivasi, oh ya udah aku harus lebih baik nih. Ini kehidupan yang udah tak pilih, gimana aku bisa lebih baik di kehidupan ini? Berarti bersyukur dengan apa yang sudah dipunya Iya, dan kan? menerima segala konsekuensi, tapi tetap terus untuk mengupgrade atau Betul, bersyukur meningkatkan. itu bukan ya wes aku bersyukur Tapi dengan apa? keadaan yang sekarang, tapi ya udah gitu-gitu. Ya, itu lebih Ya ke pasrah dan malas. Itu dia terjebak di zona nyaman sih. Iya, 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 iya. Ya ada Zona nyaman yang dibalut dengan kata-kata syukur. seperti itu. Ya artinya bersyukur itu bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah. Misalnya habis minum kopi ya. Melo. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan gitu. Itu udah akhir. Iya, harus Kan akhir. Tapi emang ya Ya bukan seperti itu. Alhamdulillah. Jadi tetap aja kita harus jangan mengaca ke orang lain. Kita mengaca lihat diri kita sendiri. Kita sekarang gini, dia mendapatkan kesuksesan itu atau reward itu, ya katakanlah dia udah berpenghasilan 2 digit nih di usia yang masih muda. Kamu lihat nggak progresnya dia seperti apa? Cara dia menempuh itu seperti apa? Nah sementara enggak kan, kita nggak tahu kan apa yang di balik layarnya dia seperti apa. Sementara kamu udah ngerasa nggak kita udah berjuang mati-matian untuk mendapatkan gaji 2 digit misalkan, penghasilan 2 digit. Tapi nggak nyampe-nyampe. Tapi nggak nyampe-nyampe. tapi emang menyesal sih Nah, sebenarnya. ternyata yang nggak nyampe-nyampe itu ternyata sorry ya, bukan ini ya. Tapi ada yang sukses loh Mas. Nah, gajinya bahkan besar. gini ya, maksudnya kalau kita melihat pekerjaan kita itu dengan positif, bahkan kuli bangunan kalau dia mau belajar, misalkan dari sebuah kuli menjadi Mandor. belajar tukang, nah tukang dulu. Oh iya iya iya. Setelah itu mandor, dan dia punya integritas di situ, ya pastinya gini loh, orang pasti melihat apa yang kita kerjakan. Enggak, kayaknya bukan gitu deh. Orang akan melihat hasil sekarang, tapi tidak melihat progres kita. proses. Nggak Nah. lihat prosesnya, tapi melihat langsung hasil. Itu yang menjadikan orang menjadi mengalami quarter life crisis itu tadi. Tapi bagi kurang rasa syukurnya kurang. betul, apalagi kan ini Ketakutannya bulan akhirnya suci ya, kita berlebihan harus, ya kan. banyak-banyak Tapi bersyukur. gimana kalau misalnya ini aku cerita masa kelamku dulu ya. Sekarang Dulu itu, sekarang masih kan? Dulu itu jujur, aku itu kuliah telat. Ini saksi hidup ini. Enak ya. Coba sih. Kakak Ayap ini saksi hidup. Hmm. Aku kuliah 6 tahun 11 bulan, Mbak. Alhamdulillah masih hidup ya, saksinya. Belum kuartal. belum. Mungkin di situ mungkin aku menyanyiakan masa muda aku ya biar aku mencapai kesuksesan tertentu. Akhirnya usiaku di prime usiaku akhirnya terlewatkan gara-gara aku kelewatan kuliah, skripsi males. Akhirnya sekarang jadi kayak gini. Dia sempat jadi monumen kampus dulu. Donatur tetap. Kan kamu dulu donatur tetap. Donatur Terus dari situ yang membuatmu nggak bisa sampai selesai kuliah on time apa? Dulu itu aku merasa ya Mas, waktu kuliah dulu itu yang diajari cuma teori-teori. Akhirnya waktu magang dulu, aku sempat ikut orang, akhirnya aku tertarik di dunia itu. Akhirnya aku belajar videografi, aku belajar fotografi. Akhirnya aku sempat membuka usahaku sendiri dan alhamdulillah ya waktu itu di umurku yang masih muda Belia. di umurku yang dini 2 tahun lalu itu penghasilan lumayan lah Mas, sampai terjadinya pandemi yang membuatku lulus kuliah. Oh iya, dia Covid. mahasiswa jalur corona. Dapat dispensasi aku Mas. Oh iya. Nih, asli, kalau enggak ya DU. Dispensasi, kayaknya kasihan dosennya. Lulusin aja lah. Bosen dalam kayak aku bosen. Hari iki maneh. Aduh maneh. Tapi mungkin apakah itu bisa jadi salah satu penyebabku stuck di pekerjaanku yang sekarang, kayak melihat masa lalu, wah aku dulu Ya, Bisa membandingkan dari yang dulu gede rewardnya. sebenarnya sih gitu, gini ya. gitu. Kalau konsep ya menurutku ya, ini kan nggak bersumber dari teori manapun ya kan, asal ngomong kan kita. iya, kalau mau jelas ya hubungi ahli terkait ya. Iya ya pasti. Harus terkait.
disclaimer kan ini. Udah di depan tadi. Enggak gini. Kalau pengalamanmu ya, jadi enggak ada pengalaman yang enggak berharga, kecuali pengalaman nakal ya. Loh, nakal nggak berharga, Mas? Berharga sih. Maksudnya kan bisa. Pengalaman nakal itu yang berharga. Maksudnya gini, kalau oke lah di sisi pengalamanmu nakalnya itu kan karena kamu nggak lulus on time kuliahmu, tapi di situ kamu dapat new experience. Ya. Nah. Ya kan ada Inggris itu. Pas banget ya. Ini kopian gini SPD ini gawe shin. Experience. Dengan kamu lulusnya hampir 7 tahun, memalukan nggak sih Sen? Iya sih. Iya, Mas. 6 tahun 11 bulan loh, Mas. Ada harinya juga, cuma aku lupa harinya. Ya kurang saulan sih. Aku kan itu kan hari kan. tapi di situ kamu dapat pengalaman bekerja. Iya. Kadang kan gini, kita kuliah apa sih yang diberikan kampus untuk menggembleng kita di dunia real, dunia kita mencari kerja. Paling ya magang. Kamu tahu kalau magang itu kan ya namanya magang di perusahaan, nggak mungkin perusahaan itu memberikan pengalaman yang total lah gitu. Iya. Nah, ketika kamu memutuskan, oh aku pengen belajar videografi nih, terus nge-freelance, dapat penghasilan sampai oke lah di tahun itu kamu dapat penghasilan oke. Pengalaman itu masih bisa kamu pakai seterusnya. Oh, gini. Ya, tadi Nah, cerita tapi ini. gini. Ya, Quarter life crisis itu adalah di zamanmu pada saat kamu mengalami kuliah. Tapi kalau kamu sekarang mengatakan bahwa itu adalah quarter life crisis, itu salah. Kenapa, Mas? Karena itu sudah terjadi dan itu menjadi pengalamanmu yang bisa kamu adopsi sampai sekarang. ya. Iya kan? Itu istilahnya kamu nge-review pengalamanmu. Review. Tapi kalau Ya, review quarter Betul. crisis. Unboxing yuk, review. Oh ya, berarti solusinya Flashback. sekarang terus progresmu. nah, kalau yang quarter life crisis sekarang itu ini yang ini aja. Jangan aku. Ini aja. enggak sih, ini tadi menjelang hari raya Dua. mengalami Aku ketakutan. kok dilingno maneh iki, aduh. Tak kayak jawaban kok tenang aja. Kan kontak-kontakon ngono. Nah, misalnya kan galau ya, THR koncoku di perusahaan sebelah kok luwih dhuwur daripada aku. Terus marino, duh temenku wis bawa anak, aku masih cuma bawa istri. Nah, kalau Bawa dia beca. Temanku bawa istri aku masih bawa sendiri. nah, oke, ini Kalau bawa sendiri sambil naik Mercy enak, Pak. Ini Mercy. Mercy Mercy Kill. kalau ini kalian ngomong quarter life crisis, oke. Boy ketakutan Kegalauan saat ini. Kegalauan sebenarnya kan kayak pertanyaan-pertanyaan gitu kan tiap tahun itu sudah kayak ada. Tapi ketakutan kita, kecemasan kita itu ya apa ya? Ada di dalam pikiran kita sendiri didukung dengan sudut pandang kita melihat teman atau apa yang dari sudut pandang yang kurang bersyukur atau iri. Ya, Bisa jadi kayak gitu. Itu salah utekmu gitu loh. Utekmu salah lho. Lho kok utekku itu kemu. Sahabat kok aku. Pertama memang ya kita bersyukur itu pastilah kita Harus bersyukur. ya? Harus. Kita Bersyukurnya bersyukur. Karena apa? dalam tipe kayak gimana maksudnya? Bersyukur itu dalam arti Banyak bersyukur itu. banyak memang luas, tapi kondisi kita saat ini itu masih menolong nggak sih dengan kehidupan saat ini? Masih, nah, kalau masih menolong ya itu yang kita syukuri. Nah, ngono lho. Terus kalau kita melihat kesuksesan orang atau teman kalian yang lebih Sukses. lebih baik dari kondisi diri kita, ya tanggapi itu dengan positif. Artinya hebat ya si anak itu baru usia sekian tapi udah penghasilannya udah gede, udah punya gini bla bla bla. Sementara kita masih belum. Kalau kita menanggapi, wah ya apa ya aku udah segini tapi kok gini-gini aja. Oh, ya, tapi mungkin itu ada, maksudnya segala permasalahan atau keiri-irian hatimu yang enggak ini. yang kalian lihat di luar itu jangan buat cermin. Ya, pasti beda gitu. Tapi ubah Mindset berarti ya. ubah mindset. Jadi yang awalnya kamu melihat itu, aduh iri aku, ubahlah jadi yang positif. Tapi kayak gini, kayak di dunia pekerjaan ya sekarang ya. Kayak temen ada temen di satu kantor sama aku ya. Jadi dia
merasa stuck dengan pekerjaannya, cuma gini, akhirnya coba sih. Enak aja nih. Coba enak. Lanjut aja cerita. Iya. Enggak, aku merem-merem Gini. Oh iya, pas ngomong dan aku tak kaget. Enggak. Temanku itu dia merasa sering curhat gitu. Dia merasa stuck, terus cuma gini-gini aja, terus dia mau Bukan aku pindah. yang ini bukan. Enggak, aku menceritakan temanku. Temanku. Terus Temannya dia itu adalah refleksi. Ya kita tangkap temanmu lah ya kan. ya agak pecah temanku ya. Terus dia mau pindah pekerjaan juga dengan masih usianya sudah berusia, ya cukup expired. Dia mau melakukan hal lain juga takut nggak berhasil atau apa. Sebenarnya kalau dilihat dari situ kan, kalau kembali tadi yang kata ceritanya Mas Aktor, bersyukur, terus kita itu cuma ada di pikiran kita sendiri. Kan mencoba hal lain di luar pekerjaan dia. Enak kan? Enak kan langsung plong gitu. Kaget hari ini. Motong mau cerita. Aku kaget hari ini karena kita ini serius banyak. Iya, kamu tapi aja nih. Ya kita sekali-kali Sesuai lah. channel lah. Sekali-kali lah. Lanjut teman. Itu di mau cerita. Mau pindah. Oh iya, pindah. Tapi bukan Kamu udah tua. udah tua, tapi bukan kabur aja. Apa? Apa Mas? Santai. Nah, bismillah sih. Kurung bismillah. Iya loh. Aku liat mami ki yo. Khawatir engko dadi video ASMR. Kranci, Bos. Iya, kretek. Terus dia mau pindah juga udah usia. Dia mau melakukan hal di luar pekerjaan yang lain, tapi saya coba lain. Dia jadi kayak aduh kok waktuku nggak ada. Terus apa ya, kalau berhasil kalau enggak, itu kan semua ada di pikiran dia sendiri. Tanpa dia mau berbuat atau action langsung lah gitu loh istilahnya. Kalau cuma zamanmu dulu, kamu kuliah, terus kamu kerja di magang lah ya. Dari magang situ kamu dapat freelance. Akhirnya kamu mencoba banyak hal di situ, yang di situ juga menjadi sumber pemasukan. Kan jadi lebih gitu loh. Nah, sedangkan yang dialami yang saat ini ketakutan untuk mencoba yang lain tadi itu. Kan sebenarnya cuma ada di pikiran gitu. Iya. Maksudnya aku rada pinter kayak gini kisah. Tapi mungkin Pinter deh. yang pengen tak pertanyakan sekarang, mungkin untuk teman-teman juga yang di rumah atau mungkin banyak yang sedang mengalami quarter life crisis. ini, cara menenangkan hati dan pikiran kita apalagi ya, kiat-kiatnya di bulan-bulan yang monggo ini. Ustadz, Apa ada nggak solusi gitu dari Mas aktor sama Ustadz aktor sama Pak D ayah apa ayah? Yuk, sebenarnya gini, yang kita bahas tadi itu ya di dalamnya ada solusi ya. Tapi mungkin gini ya, aku mau meringkas lagi aja. Oke. Pertama yang tak persempit mungkin di dunia pekerjaan ya, menanggapi ini tadi dikit aja. Jadi kalau teman-teman yang di dunia pekerjaan ketika mengalami quarter life crisis itu, cobalah kamu gali di tempat pekerjaanmu itu apakah seburuk itu sih sampai kamu mengalami quarter life crisis. Terus kalau memang oke lah kamu itu orangnya yang well motivated ya, maksudnya itu dia penuh dengan progres dan dia merasa dia bisa bekerja di tempat lain dan merasa Mampu bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih bagus di perusahaan lain. Nah, coba kamu kamu cek lagi usiamu berapa, kamu posisi sekarang itu apa. Kalau ini ya yang tak lihat di dunia pekerjaan, orang yang bisa pindah-pindah di perusahaan lain itu adalah yang pro hire, Pak. Pro hire itu istilahnya itu ya paling nggak dia itu sudah di posisi level manajerial. Jadi itu kemampuannya untuk leading tim dan lain sebagainya itu akan dipertimbangkan di perusahaan lain tanpa melihat usia. Itu oke. Terus yang kedua untuk mungkin teman-teman ya, ini kan solusi dari bukan ahli ya. Bukan, kalau pengen ahli ya punya ahli terkait. Ahli terkait kan ada. Kita kan hanya menyampaikan apa yang kita kiat-kiatnya lah. kita alami ya. Yang kamu alami lebih tepatnya. Untuk kamu yang curhat. Karena aku belum selesai. Dia kan mungkin sudah. Ya, yang jelas itu pertama kita
syukuri dulu lah apa yang kita kerjakan, karena yang kita kerjakan itu ya sedikit banyak sudah merubah kehidupan kita, ya kan? Yang kita udah punya Bersyukur penghasilan, berarti kita bisa berbagi mungkin dengan Bersyukur. teman-teman yang lain, bersyukur gitu kan. Terus melihat progres ke diri sendiri. Iya, terus yang kedua itu ini 3. 3. Self reward. Self reward boleh, tapi jangan terlalu over. Maksudnya? Ya over itu maksudnya apapun yang dia kerjakan, misalkan nih gaji, udah dapat gaji, wah self reward sampai over, sampai akhirnya Ngutang. besar pasak daripada tiang. Nah, ya. Nah itu nggak baik juga. Hmm. Jadi kita juga harus bisa manage. Terus yang kedua, aduh kok 2, Jangan keempat. membuat ketakutan berlebihan. Nah, positive thinking. Positive Semua harus thinking. tanggapi dengan positif. Optimis ya, optimisme juga. Mau kalian lihat, ini sukses banget ya si anak ini ya. Jangan lihat dia suksesnya dan kita jangan iri. Tapi kita harus melihat gimana aku seperti anak itu. Paling enggak aku bisa berprogres. Dan yang terakhir ya, Kelima berarti. kelima, nggak usah bingung kita usia berapa, karena KFC itu baru sukses di usia 70 tahun, Bos. Wah, iya. Iya kan? Mr. Sanders. Kalau KFC itu Banyak orang tua yang sukses di usia betul. lebih dari Kalau 50 tahun. KFC itu orangnya itu nggak positive thinking dan nggak Nggak optimis. selalu mencoba, ya dia nggak akan ada KFC di dunia ini. Terus satu lagi. Ada lagi selain dari kiat-kiat tadi. Iya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang kamu khawatirkan nanti waktu menjelang lebaran. Iya. Aku punya solusi untuk jawaban itu. Gimana? Contoh misalkan Apa? kamu nanti ini berdasarkan sudut pandang agama. Jadi misalkan kamu nanti tanya, kok belum Don? Teman-temanmu semua udah punya anak ini, kamu kok belum? Loh, jangan khawatir. Di agama ya Pak Ustadz ya. Kan ada Bukan Ustadz. Sutrat. Aku aktor. Jadi kan ada katanya rezeki, jodoh, mati itu di tangan Tuhan. Iya. Kita semua nggak ada yang tahu. Iya. Jadi kalau ada yang tanya seperti itu, lihat teman-temanmu udah pada punya Anaknya anak. sudah TK. Anak kan juga rezeki dong. Iya. Kapan kamu? Kalau yang tanya orang tua, tanya balik. Pak De, Mbak, coba teman-teman Mbak sudah banyak yang meninggal. Mbak kapan? Mbak kapan meninggalnya? Langsung Coret. hai. Dicoret warisannya. Wah. Nggak apa-apa, kan rezeki jodohnya mati di tangan Tuhan, kita nggak ada yang tahu. Mbak Ede langsung manggil pengacara, buatkan aku apa jenenge? Surat wasiat. Surat wasiat warisannya dicoret. direvisi. Nama harga ini dihilangin semua dari surat wasiat. Aduh. Hapus, kan. Aku rene iki mang niate ate curhat ate anu tok tambah sepaneng ngene iki. Aduh. Kapan mati Mbak? Jangan kata ngono. Lah salah ini mau serius nemen. Serius ya akeh ya. Siapa? Lu sopo kok serius? Harusnya kita ini serius titik. Titik titik ae. Ya. Lah ngono. Lapo? Lebaran kan aku durung salaman lah sampean. Durung sungkem aku. Salaman kok. Semben royoyone. Oh, dia mudik, Pak. Kan dia mudik. Ya. Ya kan sungkem bisa nang paman. Masalah iki episode tayangi pas Rio ya, Pak. Dia mudik mriki. Berarti harus mudik. Kene Aku sungkem Ya, nang wes. paman. Hati-hati Mohon pokoknya lahir batin, jawabannya Mbak. dieling-eling loh ya Iya, kemarin. Oh, iya, sekali. iya. Mbak mati ini kapan? Iya, Kan coba. lahir Oke, batin. siap, lahir batin, siap. Engko- Ya oke, tak balik bisa. Ojo lali, Ya, kok ya, mungkin oke. kedepannya kita harus membahas sesuatu yang lebih menarik lagi setelah Rio ya. Oh, boleh masuk itu. Sip. Bahas mati nih, Mbah. Serius. Titik. Ah, titik.